semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Maker Books. Di sini kuracunin buku. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan kembali membahas rangkuman buku bacaan aku selama bulan Agustus 2022 atau August 2022 Wrap Up. Nah di bulan Agustus ini aku berhasil menamatkan 5 buku dan aku benar-benar seneng banget. Kenapa? Karena dari 5 buku yang aku baca, 3 buku diantaranya berhasil mendapatkan rating full 5 bintang dari aku. Nah, buat kalian semua yang penasaran bukunya apa aja, bakal aku racunin sama buku apa aja sih di video kali ini, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan sebelum mulai, aku minta dukungan ya teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, buku pertama yang aku baca di bulan Agustus 2022 adalah Tara, buku Life Lessons karya Dr. Elizabeth Kubler-Ross dan juga David Kessler. Nah buku ini sebenarnya salah satu wishlist aku banget di tahun 2022 ini. Dan aku benar-benar bersyukur banget, thank you banget buat Tuhan dan juga untuk penerbit Spring yang telah memberikan buku ini untuk aku. Karena seperti yang sudah sering aku sebutkan di tahun 2022 ini, aku lagi BBB, jadi aku tidak belanja buku sama sekali, lagi puasa belanja buku lah istilah bahasa Indonesianya. Dan seneng banget bisa baca buku ini yang merupakan salah satu buku yang jadi wishlist aku. Kenapa sih aku pengen banget baca buku ini? Itu ada 3 alasannya guys. Pertama itu karena buku ini tuh banyak banget ulasan positifnya. Dan banyak dari teman-teman Bookstagram aku yang juga bilang kalau buku ini benar-benar bagus banget, berdaging banget, dan direkomendasiin sama mereka. Terus yang kedua adalah aku suka dengan tema yang diangkat, yaitu tentang seperti judulnya Life Lesson. Jadi pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil, yang bisa kita pakai dan praktekkan dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan alasan yang ketiga, kenapa aku pengen banget baca buku Life Lesson ini, karena buku ini dibaca sama 2 anggota BTS, yaitu Yoongi dan juga JK. Pokoknya aku seneng banget bisa baca buku ini. Sesuatu yang bikin buku self-improvement ini unik adalah karena kedua penulis yaitu Elizabeth dan juga David, mereka mewawancari ratusan orang yang berada di ambang kematian untuk menyusun buku Life Lessons ini. Jadi di sana kita bisa melihat pengalaman-pengalaman hidup, pelajaran-pelajaran hidup yang dialami oleh orang-orang yang menjadi narasumber dari kedua penulis ini. Dan kita jadi bisa, sebagai pembaca, kita jadi bisa mendapatkan banyak banget pelajaran kehidupan dari mereka. Dan selain itu kita juga bisa mempraktekannya tentunya ya di kehidupan kita. Jadi kayak apa ya teman-teman, ya kita kayak belajar gitu sih. Ya sesuai judulnya sih ya, Life Lesson. Jadi kita belajar tentang kehidupan. Apalagi dari orang-orang yang sudah berada di ujung kematian gitu. Di buku ini terdapat 14 bab, di mana setiap babnya itu terdiri dari pelajaran-pelajaran kehidupan, tentang inti-inti kehidupan gitulah teman-teman, kayak tentang cinta, tentang apalagi, coba aku lihat dulu deh. Aku lupa guys, astaga naga. Nih, ada tentang kebenaran, tentang cinta, tentang hubungan, kehilangan, kekuatan, rasa bersalah. Aku baca aja terus ya, biar kalian juga tahu. Terus ada tentang waktu, tentang ketakutan, tentang amarah, permainan, kesabaran, pasrah, memaafkan, dan juga kebahagiaan. Bukan hanya itu aja, selain bab-bab pelajaran yang bisa kita ambil ini, kita juga dapat pelajaran terakhir. Terus dapat panduan untuk kelompok baca, juga panduan untuk diskusi lanjutan. Pokoknya buku ini bener-bener aku rekomendasiin banget buat teman-teman baca. Dan buku ini adalah salah satu buku di bulan Agustus ini yang mendapatkan 5 bintang dari aku. Nah teman-teman, buku kedua yang aku baca di bulan Agustus 2022 adalah Tara, bukunya Nora Istena, Air Susu Ibu, atau dalam judul bahasa Inggrisnya Soviet Milk. Nah, ini adalah pertama kalinya aku membaca buku yang berlatar di negara Latvia. Nah teman-teman udah pernah belum sih baca buku yang berlatar negara Latvia? Kalau aku sih baru pertama kali ya baca di buku ini. Dan selain latarnya di negara Latvia itu, salah satu negara Baltik, latarnya ini juga waktunya ketika masa penjajahan di negara Latvia sendiri. Nah, bukunya ini juga unik ya teman-teman karena tidak
dibagi berdasarkan bab-bab tertentu seperti layaknya buku-buku pada umumnya gitu kan, buku-buku fiksi pada umumnya. Tapi buku ini tuh terus mengalir ceritanya dan bergantian POV-nya gitu, atau sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama dari tokoh anak dan juga tokoh ibu. Jadi mereka saling bergantian gitu menceritakan kisah mereka ya. Dan kedua tokoh ini anonim, jadi kita sebagai pembaca dari awal sampai akhir tidak pernah tahu siapa kedua tokoh ini, namanya siapa gitu. Buku ini mengisahkan hubungan tentang ibu dan juga putri sematawayangnya yang hidup di masa penjajahan di negara sendiri. Dan di situ kita bisa melihat bahwa banyak banget hal-hal yang tidak bebas, yang serba terbatas di masa penjajahan Latvia itu. Seperti salah satunya adalah setiap murid di sekolah wajib minum susu. Sampai hal terkecil pun benar-benar dibatasi, benar-benar diatur gitu loh sama negara. Nah, terus bukan hanya membahas tentang hubungan tentang ibu dan anak saja, tapi buku ini juga membahas kisah-kisah dari tokoh-tokoh lain yang mewarnai kisah ibu dan anak ini, dan juga tokoh-tokoh yang menemani si ibu di masa mudanya. Nah teman-teman, kisah ibu dan anak di dalam buku ini benar-benar unik. Kenapa? Karena kesannya si ibu ini tidak sayang, tidak peduli kepada putri sematawayangnya. Kenapa bisa begitu? Karena dia tuh tidak memberikan ASI kepada putrinya. Dan alasannya adalah karena dia tidak mau menularkan segala hal-hal buruk yang ada dalam dirinya. Bahkan 5 hari setelah dia melahirkan, dia pun menitipkan anaknya ini kepada asuhan ibu dan ayah tirinya. Jadi ibunya ini benar-benar pergi gitu aja, ninggalin anaknya dalam asuhan ibu dan juga ayah tirinya. Jadi dalam asuhan kakek dan neneknya si anak perempuan ini. Nah teman-teman, di tanggal 12 Agustus kemarin, aku dengan penerbit Spring dan juga salah satu teman Bookstagram aku membahas kupas tuntas buku Air Susu Ibu ini. Tentunya tidak spoiler ya teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran buku itu seperti apa, kalian bisa langsung cus ke akun Instagramnya penerbit Spring dan kalian bisa rerun nonton ulang live Instagram yang membahas tentang buku Air Susu Ibu ini, atau kalian juga bisa langsung mampir ke Instagram aku untuk melihat ulasan lengkap terkait buku Air Susu Ibu ini. Dan Air Susu Ibu ini aku berikan rating 5 bintang. Nah teman-teman, buku selanjutnya yaitu buku ketiga di bulan Agustus ini yang aku baca adalah Tara, bukunya Akio Shirikako, Cinderella Edition, The Other Cinderella. Nah, aku pernah sempat singgung buku ini di salah satu video aku, yaitu Mid-Year Book Freak Outtake Mid-Year Book Freak Outtake 2022, di mana buku ini merupakan salah satu buku yang, bukan salah satu ya, itu bener-bener cuma satu buku yang bener-bener aku tunggu perilisannya di pertengahan tahun 2022. Dan puji Tuhan banget, aku akhirnya berhasil untuk memiliki buku ini dan juga langsung membacanya. Terima kasih banget buat penerbit Haru yang udah memberikan aku buku ini. Nah teman-teman, aku juga sudah membuat video untuk reading, vlog, dan juga review dari buku Cinderella Edition ini. Jadi video ini bakal aku upload di minggu depan, tungguin aja ya teman-teman. Dan karena ini wrap up, jadi aku akan spill dulu ratingnya, yaitu 4,5 dari 5 bintang. Pokoknya Akio Shirikako ini merupakan salah satu penulis Jepang favorit aku, dan dia gak pernah mengecewakan guys. Pokoknya kalian baca buku ini, plot twistnya gak main-main, bener-bener gila sih. Nah teman-teman, buku selanjutnya yaitu buku keempat yang aku baca di bulan Agustus ini adalah Tara, bukunya Ruth Ware, The Woman in Cabin 10. Nah teman-teman, sebenarnya buku ini tuh pengen aku bikin reading vlognya, tapi sayang banget ada rekaman video yang hilang. Dan itu benar-benar bikin aku bete dan aku nggak mau lanjutin lagi karena ya udah selesai bacanya gitu loh, dan aku baru sadar kalau ada rekaman yang hilang gitu. Jadi ya udahlah ya, padahal aku pengen banget ngeracunin kalian sama buku ini. Jadi aku akan racunin kalian di video wrap up ini. Nah buku ini ngebahas tentang apa sih? Buku ini menceritakan tentang Laura Blacklock, atau nama sebutannya atau nama panggilnya itu Lo. Nah si Lo ini merupakan seorang jurnalis dari majalah wisata, dan dia memiliki kesempatan setelah bertahun-tahun lamanya untuk bisa meningkatkan jenjang karirnya, yaitu dengan meliput pelayaran perdana kapal Aurora, kapal pesiar mewah Aurora. Nah,
Tapi teman-teman, sebelum si Lo ini berlayar dengan kapal mewah itu, Lo sempat mengalami musibah di rumahnya, yaitu dia mengalami kecurian. Kecurian. Nah, si Lo ini akhirnya dia merasa trauma gitu loh, tapi walaupun begitu Lo tetap akhirnya bisa merasa aman, merasa nyaman karena dia bisa berlayar dengan kapal mewah ini. Dan siapa sih yang bakal jahatin dia? Pikirnya kayak gitu ya. Ketika dia bisa berlayar dengan kapal ini, terus dia juga bisa meningkatkan jenjang karirnya, dia juga bisa menambah link atau koneksi dengan orang-orang penting kayak dari pemilik kapalnya, terus para pengusaha, para investor, terus juga dengan jurnalis-jurnalis lainnya. Dan selain itu juga Lo bisa ya jalan-jalan gratis ya dengan kapal mewah ini yang mungkin seumur hidup Lo mungkin cuman sekali ini doang kali bisa nyobain kapal mewah kayak gini. Nah, tapi sayangnya teman-teman, yang seharusnya itu menjadi surga buat Lo dan menjadi kesempatan dia untuk meningkatkan karirnya, malah perjalanan dia dengan kapal Aurora ini menjadi sebuah neraka untuk Lo. Di malam pertamanya, udah kayak tengah malam mau ke subuh gitu, Lo itu mendengar suara teriakan perempuan di kabin sebelahnya, itu di kabin 10. Lo ini dia di kabin 9. Dan setelah itu ada suara ceburan besar gitu ke laut. Nah, Lo yang kaget akhirnya dia mencoba keluar ke balkon dari kabinnya. Dan dia melihat ke sebelahnya, yaitu kabin nomor 10. Dan dia juga melihat di situ ada bercak darah. Jadi di sini Lo yakin banget kalau ada terjadi pembunuhan di kabin nomor 10 itu. Nah, sebelum acara malamnya itu, Lo sempat bertemu dengan seorang perempuan yang menghuni kabin nomor 10. Nah, Lo yakin banget kalau orang yang meninggal itu, yang dibunuh itu adalah wanita yang tinggal di kabin nomor 10. Tapi sayangnya Lo tidak punya bukti apapun terkait soal kasus pembunuhan itu. Dan ternyata kabin nomor 10 itu kosong. Dari awal benar-benar kosong. Nggak ada penghuninya. Karena seharusnya penghuninya itu hadir, tapi penghuninya itu di detik-detik terakhir dia hubungin kapal kalau mereka nggak bisa datang gitu untuk mengikuti pelayaran perdana kapal Aurora ini. Jadi benar-benar kosong dan tidak ada bukti. Dan itu benar-benar bikin si Lo tuh gimana ya? Gila deh, jadi bikin gila gitu loh, maksudnya. Dia tahu nih ada pembunuhan yang terjadi, bener-bener jelas banget. Tapi kenyataannya tidak ada bukti dan tidak ada orang yang percaya sama Lo. Duh, coba kok kalian jadi Lo kayak gimana deh? Bener-bener kayak frustasi banget gak sih? Namun walaupun begitu, Lo ini dia tuh nggak pantang nyerah gitu loh. Dia bener-bener kekeh, dia bener-bener gigih untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Benarkah ada sebuah pembunuhan? Terus siapa pembunuhnya dan siapa korbannya. Nah, gara-gara masalah ini, Lo akhirnya nggak fokus sama pekerjaannya. Yang seharusnya dia meliput kapal mewah Aurora ini dalam pelayaran perdananya, si Lo malah sibuk ngurusin misteri pembunuhan di kabin nomor 10. Jadi, apakah benar di kabin nomor 10 itu ada penghuninya? Kalau memang benar, apakah benar penghuninya itu dibunuh? Siapa penghuninya? Siapa pembunuhnya? Terus bener gak sih kalau semua ini terjadi gitu loh sesuai dengan dugaan Lo? Karena Lo sendiri juga sebelum kejadian itu, sebelum dia mendengar soal suara teriakan wanita, suara ceburan, Lo itu sempat meminum obat antidepresan dan juga mabuk minum-minum gitu di pesta sebelumnya. Jadi itulah salah satu hal mengapa orang-orang juga nggak percaya sama Lo. Jadi gimana kisah Lo selanjutnya? Kalian baca aja sendiri buku ini. Hal apa yang aku suka dari buku ini? Yang pertama adalah walaupun di awalnya ceritanya agak membosankan, alurnya benar-benar lambat, tapi di mulai bab ke-20 itu alurnya tuh semakin cepat. Tapi nggak cepet-cepet banget itu lah, maksudnya tadi kan lambat banget kan. Itu semakin ada menambah kecepatan. Terus juga semakin seru banget. Apalagi, jangan nanti spoiler. Pokoknya bener-bener seru banget dan endingnya pun nggak terduga gitu loh.
Terus aku juga suka bagaimana cara penulis yaitu Ruth Ware membuat kita sebagai pembaca benar-benar dibikin pusing, bikin penasaran, menerka-nerka siapa sih pembunuhnya, terus siapa sih korbannya, bener gak sih di kabin 10 itu tuh ada orang atau enggak gitu. Terus udah dibikin penasaran sama buku Ruth Ware The Woman in Cabin 10 ini, aku juga sambil nonton salah satu drama Korea lagi hype banget, yaitu Big Mouth. Di situ juga aku lagi semikir-mikirnya siapa nih Big Mouse-nya. Ya kalian bisa bayangin gak sih, lagi nonton Big Mouth, mikirin siapa Big Mouse-nya, terus baca The Woman Cabin 10, siapa pembunuhnya dan siapa korbannya. Ini tuh bukan healing otak, tapi jadi giling-giling otaknya. Udah, jadi kemana-mana, jadi ngaco. Terus selanjutnya aku suka dari buku ini adalah ini kan aku baca buku terjemahannya ya. Nah, buku terjemahannya tuh bener-bener enak banget dibaca gitu loh. Jadi buat kalian yang mau coba baca buku ini yang terjemahannya, boleh banget ini dibaca. Ini dari terbitannya Naura. Aku juga suka sama buku ini karena ceritanya tuh bener-bener ngalir banget loh. Terus walaupun page turnernya baru di halaman, bukan di halaman, baru di bab 20-an, tapi bener-bener seru sih. Jadi kayak terbayarlah kebosanan kita di awal-awal dengan page turnernya dan juga kecepatan alurnya dan juga plot twist-nya di akhir-akhir buku ini. Aku juga suka banget dengan ending dari buku ini, bagaimana penulis itu memecahkan misteri dan mengakhiri konfliknya. Dan buku ini aku kasih rating 4,5. Aku juga sudah membahas buku ini bersama dengan salah satu teman busagram aku, yaitu Din, di channel YouTube-nya Din. Untuk channel YouTube-nya kalian bisa cek di kolom deskripsi aku, kalian bisa mampir juga sana dan melihat racun-racun buku apa aja yang ditebarkan di channel YouTube-nya. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian juga salah satu hal yang aku kurang suka dari buku ini. Karena aku harus menjabarkan ini guys di video ini. Yaitu adalah covernya. Jatuh pembatasnya. Adalah covernya guys. Kenapa covernya? Kalau dilihat ya bagus ya, keren gitu. Terus ada kayak si kapal Auroranya. Terus ini lautnya kayak darah-darah gitu. Sebenarnya sih keren. Simple tapi keren dan bener-bener menggambarkan maksudnya menggambarkan cerita. Sama aja lah menggambar isi cerita dari buku ini. Tapi yang bikin aku gak sukanya adalah si kapalnya. Kapalnya tuh kayak lebay banget loh. Kenapa lebaynya? Karena aparnya di sini tuh bener-bener kayak kapal pesiar yang gede banget, yang hampir kayak mirip Titanic mungkin ya. Padahal di penjabaran atau deskripsi dari penulis tentang kapal Aurora ini, kapal Aurora itu merupakan kapal pesiar yang kecil, hanya terdiri dari 10 kabin. Jadi seharusnya ini bisa dikecilin aja gak sih? Gambar kapal pesiarnya. Udahlah, kita lanjut aja ke buku terakhir, yaitu buku kelima yang aku baca di bulan Agustus 2022. Nah teman-teman, buku terakhir yang aku baca di bulan Agustus 2022 ini adalah buku bukunya Lia Nurida, Podcast. Jadi akhirnya guys, dengan aku membaca podcast, aku keluar dari zona nyaman genre bacaan aku, yaitu horor. Aku selama ini gak mau baca buku horor, tapi akhirnya aku mencoba baca buku horor ini, si Podcast. Dan awalnya tuh aku bacanya tuh kayak ngeri-ngeri sedap ya. Jadi aku bacanya pas pagi, pas siang atau sore, gak pernah malam. Tapi lama-kelamaan ternyata seru dan tidak semenyeramkan yang aku pikirkan. Bener-bener enak banget ya ceritanya. Dan jatuh lagi nih pembatasnya. Dan buku Podcast ini menjadi salah satu buku yang aku kasih rating 5 bintang di bulan Agustus dan juga di tahun 2022 ini. Jadi dia jadi buku ke-7 di tahun 2022 ini yang aku kasih rating full 5 bintang. Buku ini genrenya misteri, horor, dan ada bumbu-bumbu romansnya. Latar tempatnya itu lebih banyak di SMA Lentera Victoria dan juga di rumah makan Bu Ponti. Bu Ponti itu tuh jualan bakmi ayam gitu loh guys. Jadi pas terakhir kali aku mau tamatin buku ini, aku akhirnya pesen bakmi ayam dekat rumah aku gara-gara dikit-dikit Bu Ponti. Bahkan di endingnya aja dia juga ngomongin Bu Ponti gitu loh. Jadi aku kan jadi lapar juga ya pas baca buku ini dan kepengen banget jadi ngidam makan bakmi ayam. Nah terus buku ini juga latarnya itu di rumah kedua tokoh utamanya, yaitu Berlin dan juga Kairo.
Buku ini diceritakan dari POV ketiga, sudut pandang orang ketiga, yang ngalir banget dan enak banget buat kita baca dan ikutin ceritanya. Dan juga buku ini alurnya maju mundur. Alur mundurnya itu nggak terlalu banyak, tapi lebih untuk menceritakan kisah Sofia di 7 tahun yang lalu. Nah, buku podcast ini menceritakan kisah Berlin, seorang siswi dari SMA Lentera Victoria yang pendiam dan tidak menonjol di sekolahnya. Dan bahkan dia cuma punya sedikit teman. Tapi di balik itu semua, Berlin adalah Briska, seorang penyiar podcast terkenal yang banyak banget penggemarnya yang disebut dengan nama Kesser. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Kesser, pendengar atau fans dari si Briska ini mulai merasa bosan karena isi podcastnya Briska atau Berlin tuh ya cuman gitu-gitu aja gitu. Makin lama tidak menarik lagi. Nah, akhirnya si Berlin ini berusaha memikirkan segala macam cara agar penggemarnya itu mulai kembali semangat lagi untuk mendengar podcastnya dia. Sampai akhirnya si Berlin ini memutuskan untuk mengangkat tema menceritakan tentang hantu Sofia yang ada di SMA Lentera Victoria yang terkenal itu. Nah, si hantu Sofia ini kabarnya dia meninggal karena bunuh diri di 7 tahun yang lalu. Terus terus podcastnya si Berlin ini, si Briska, itu tiba-tiba viral. Bukan hanya di antara Kesser aja, tapi semua orang yang mengkonsumsi media sosial terutama, itu jadi benar-benar viral banget dan mereka jadi mengetahui kisah tentang hantu Sofia di SMA Lentera Victoria ini. Merupakan salah satu sekolah yang sangat bergengsi, elit dan favorit di Jakarta. Nah, kenapa bisa tiba-tiba viral banget dalam satu malam? Kayak ketiban durian jatuh. Itu gara-gara di rekaman podcastnya si Berlin atau Briska ini ada suara perempuan yang minta tolong. Nah, serem gak sih guys? Nah, jadi tuh pendengar-pendengar dari podcastnya si Briska atau Berlin ini, mereka ada yang beranggapan bahwa bener nih, ada suara perempuan yang minta tolong di podcastnya si Briska atau Berlin. Tapi ada juga pendengar yang beranggapan bahwa itu hanya settingan aja supaya podcastnya si Briska atau Berlin ini bisa naik lagi dan banyak lagi penggemarnya kayak gitu. Nah, dengan viralnya podcastnya Briska atau Berlin terkait dengan hantu Sofia di SMA Lentera Victoria, dan banyak juga netizen yang mencela si Briska atau Berlin, hal ini membuat si Berlin merasa tertekan gitu, dan dia akhirnya mencoba mencari bantuan ke salah satu teman sekelasnya, yaitu Kairo. Dia merupakan anak indigo. Nah, selanjutnya kisahnya semakin seru karena akhirnya Berlin atau Briska dengan Kairo dan juga Sofia berusaha untuk mencari tahu kebenaran tentang kasus kematiannya Sofia. Jadi apa benar Sofia ini meninggal karena bunuh diri atau ada hal-hal lain, misalnya kayak dibunuh. Dan kalau begitu, kalau misalnya dibunuh, siapa pembunuhnya, alasannya apa, motifnya apa, tuh bener-bener seru banget. Terus siapa Pak Bima sebenarnya? Apa hubungan beliau dengan kematian Sofia? Pokoknya ini bener-bener seru banget, kalian harus baca. Dan aku akan jelasin apa aja yang aku suka dari buku ini. Yaitu pertama adalah covernya. Aku suka sama covernya, buat aku sih covernya keren gitu ya. Bener-bener menggambarkan ceritanya gitu. Terus sebelum aku tahu, nyata ini adalah Sofia. Pantesan dia merem sendiri. Soalnya dia hantu. Terus si Kairo, lihat deh, Kairo ganteng ya. Aku udah tebak si Kairo pasti ganteng. Dan si Berlin atau si Briska tuh yang ini. Dan dia cantik sih sebenarnya, di gambar sini juga dideskripsikan sama si penulis yaitu Lia Nurida, itu juga cantik. Aku suka banget sama tema yang diangkat dalam buku ini oleh penulis dan bagaimana penulis membawakan cerita dari kisah hantu Sofia ini. Jadi benar-benar bikin kita sebagai pembaca tuh penasaran sebenarnya apa yang terjadi, dan benar-benar passionate banget gitu loh. Kayak aduh, gak bisa selesai nih, aku harus lanjut lagi kayak gitu. Jadi benar-benar passionate banget, pokoknya aku suka banget. Terus walaupun dia genrenya itu misteri dan juga horor,
tapi ada bumbu romansnya juga. Walaupun bumbu romansnya nggak banyak dan cuma dikit, tapi asli sih romantis banget. Buku ini ya, walaupun dia genrenya horor, misteri, tapi buku ini juga mengandung bawang guys, terutama di bagian akhirnya. Terus yang aku suka lagi dari buku ini, ada ilustrasi-ilustrasi yang cakep banget dan menggambarkan beberapa bagian di dalam cerita podcast ini. Dan salah satu ilustrasi yang paling aku suka, yaitu di bagian endingnya. Aku mau kasih lihat ke kalian dulu, karena itu merupakan salah satu ilustrasi di buku ini yang aku suka. Tapi ini, tunggu, aku gimana caranya ya nutupin ini biar kalian nggak lihat. Kalian biar nggak lihat. Ini bagian tamatnya. Nah, ini dia. Tuh. Bahwasanya ini kalau kalian tahu nih, bener-bener sedih sih, ceritain tuh sedih banget. Udah, kalian nggak boleh lihat lagi. Terus selanjutnya, yang aku suka dari buku ini adalah penyelesaian konfliknya apik banget, dan kita juga sebagai pembaca nggak bakal nyangka sebenarnya apa yang terjadi dengan Sofia di 7 tahun yang lalu. Terus selanjutnya yang aku suka adalah gimana Lia Nurida itu penulisnya bikin aku pengen banget makan bakmi ayam setiap muncul kata Bu Ponti. Pokoknya kalau ada muncul ke Bu Ponti yuk, keluar Bu Ponti yuk, gitu. Misalnya tokoh-tokohnya ada ngomong kayak gitu, tuh bener-bener bikin, aduh pengen banget nih makan bakmi ayam. Coba di sini ada bakmi ayam Bu Ponti yang sesuai sama cerita buku ini. Walaupun gak dijelasin banget sih cerita rasanya itu kayak gimana, isinya kayak gimana. Ya karena emang gak ngebahas itu, cuman di aku tuh kayak, aduh gila nih ya, bener-bener godaan banget nih buat makan bakmi ayam. Terus terakhir yang aku suka dari buku ini adalah bagian part bonus partnya gitu. Kayak apa sih? Kayak cerita lanjutannya gitu loh, atau cerita sebelumnya, pokoknya extra part lah ya namanya, kalau bisa dibilang bonus cerita, extra part kayak gitulah. Nah itu tuh yang aku suka banget karena bener-bener kayak, aduh ternyata kejadiannya tuh kayak gitu ya. Pokoknya buku ini aku kasih rating 5 bintang dan aku rekomendasiin banget buat kalian baca buku ini. Atau buat teman-teman yang mau coba-coba genre horor tapi masih kayak ngeri-ngeri sedap, nah kalian bisa coba baca buku ini dulu, karena ini walaupun horor tetap seru dan nggak semenyeramkan yang kalian pikirkan. Nah teman-teman, ini dia kelima buku yang aku baca di bulan Agustus 2022. Bener-bener bikin aku seneng banget di bulan Agustus ini. Karena tadi ada 3 yang aku kasih rating 5, yaitu buku podcast, buku life lesson, dan juga Air Susu Ibu. Dan sisanya Cinderella Addiction dan juga The Woman Cabinet juga sama-sama bagusnya. Aku kasih rating 4,5. Pokoknya bener-bener happy banget untuk bulan Agustus ini. Dan pokoknya teman-teman semuanya sudah nonton video ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mampir ke Instagram aku untuk racun-racun buku lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.